biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi fahuwa dengan disebutkan ayat ini katambih, ini sebagai peringatan ala annal mujib lidukhuli jahannam wal ghuflah, bahwa yang menyebabkan masuk neraka jahanam adalah karena lalai an dzikrillah ta'ala, dari mengingat Allah ta'ala. Makanya termasuk zikir atau amal ibadah yang ringan tetapi pahalanya besar, diantaranya adalah ingat atau zikir kepada Allah. Jadi ringan diucapkan tetapi berat dalam timbangan, itu zikir. Wal mulakhas an adzabi jahannam wa dzikrullahi ta'ala. Cara untuk membebaskan diri dari siksa jahanam adalah mengingat Allah ta'ala. Wa qad dzukirat asma'ullahi ta'ala al-husna fi suratin arba'ah. Sesungguhnya asmaul husna bagi Allah disebutkan dalam 4 surat. Jadi Asmaul Husna itu ternyata bukan hanya di surat ini tetapi di 4 surat. Awaluha, yang pertama, was surah hadhi surah, yaitu dalam surat ini jelas ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan seterusnya. Di ayat ini yang kita kaji ini surat apa? Al-A'raf ayat 180. Ini ada perintah yang jelas, fad'uhu biha. Jadi memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Wasaniha, yang kedua, fi akhir suratul Isra, di akhir surat Al-Isra atau Bani Israel. Fi qauli, dalam firman Allah, qulid Allah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Jadi boleh menyebut Allah, boleh menyebut Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai al-asmaul husna, yaitu nama-nama yang terbaik. Jadi kalau meminta kepada Allah tidak harus Allahumma, tetapi bisa juga diawali dengan ya Rahman, bisa ya Rahim, ya Wahhab. Ya Wahhab maha memberi, ya Tawwab yang maha menerima taubat. Ya, jadi di sini redaksinya adalah ud'ullah awud'ur rahman. Jadi serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Ar-Rahman itu juga berarti bagian dari Asmaul Husna. Wasalisuha, yang ketiga, fi awwali Toha, di awal surat Toha, wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia.
Ilah itu berarti Tuhan yang disembah atau Tuhan yang diibadahi. Nah, di sini lahul asmaul husna, Allah itu mempunyai asmaul husna. Yang terakhir yang keempat yaitu fi akhiril hasyri, yaitu di akhir surat Al-Hasyr, wa huwa qauluhu, yaitu firman Allah, wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah Al-Khaliq, ya ini berarti Al-Khaliq itu juga asmaul husna. Al-Bari, yang mengadakan, jadi yang mengadakan dari suatu yang belum ada contohnya malahnya. Al-Musawwiru, yang membentuk rupa. Berarti ada berapa asmaul husna di sini? Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ya, Allah sendiri juga termasuk asmaul husna. Ya, jadi ada 4 ayat ini, atau di 4 surat disebutkan istilah al-asmaul husna. Sababun nuzul, bisa asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul itu berarti banyak sebab, tapi kalau sababun nuzul itu hanya satu sebab. Jadi kalau di sini satu sebab yang disampaikan. Urwiya, diriwayatkan anna ba'dal muslimin, bahwa sebagian kaum muslimin da'a, yang menyeru Allah au ar-rahim, atau ar-rahim fi sholatihi, dalam doanya. Sholat itu arti aslinya adalah doa. Kita akan sholat, itu berarti doa. Sholat juga bisa berarti sholawat. Lah sholawat itu ya doa. Jadi ada orang muslimin ini kalau menyebut Allah itu ya Allah atau Ar-Rahim, wada'a Ar-Rahman marrotan ukhra, dan menyeru Ar-Rahman pada saat yang lain. Faqala al-musyrikun, lalu orang-orang musyrik itu berkomentar, Muhammad wa ashabu yaz'amuna annahum ya'buduna rabban wahida. Muhammad dan pengikutnya mengaku bahwa mereka menyembah kepada Tuhan yang satu. Tapi kok terkadang itu menyebut Allah, menyebut Ar-Rahman, menyebut Ar-Rahim. Berarti Tuhannya banyak. Fama balu hadza yad usnaini. Lalu mengapa dia berdoa kepada Tuhan, kepada 2 Tuhan? Isnain yang 2. Jadi terkadang menyebut Allah, terkadang Ar-Rahim, terkadang Allah, terkadang juga Ar-Rahman. Berarti Tuhannya tidak hanya satu, tapi punya Tuhan 2. Padahal kalau menceritakan pada orang lain Tuhannya hanya satu. Maka fa'anzalallahu azza wa jalla hadhil ayah, lalu Allah azza wa jalla menurunkan ayat ini. Ai anna hadhil asma ilahun wahid, sesungguhnya nama-nama tersebut itu pada Tuhan yang satu. Laisat bi alihatin muta'addidah, bukan pada Tuhan-Tuhan yang banyak.
Jadi meskipun sebutannya itu kadang-kadang Ar-Rahman, kadang-kadang Ar-Rahim atau yang lain ya, itu bukan Tuhan yang banyak tetapi Tuhan yang satu, yaitu Allah, cuma ada nama-nama lain. Jadi kadang-kadang sekarang kan ada ya, namanya itu misalnya adalah Ali karena punya anak namanya Khalid disebut Abu Khalid misalnya. Loh kok Abu Khalid, ini tidak Abu Khalid kan itu. Abu Khalid padahal artinya bapaknya Khalid. Seperti orang Jawa ya, jenenge Tukiman diceluke Pak Rofik karena anaknya Rofik. Tapi itu anu ya, julukan atau kunyah, lakob. Tetapi Allah itu ada asma, nama. Nanti akan kita kaji. Jadi kita ini wajib tahu ya istilah-istilah yang ada di sini, termasuk Asmaul Husna itu bagaimana. Jadi sekarang tafsir dan penjelasan, at-tafsir wal bayan. Lillah, milik Allah, duna ghairi, tidak ada yang memiliki selainnya. Itu mempunyai jami'ul asma. Jadi memiliki semua nama-nama al-mustamilah ala ahsanil ma'ani, yang mengandung makna yang terbaik. Jadi Asmaul Husna bukan berarti nama yang baik saja, makna yang terbaik. Istilahnya tidak ada tandingannya. Fanaduhu, maka serulah dia biha, dengan nama-nama yang terbaik itu. Ya dengan Asmaul Husna maksudnya ya. Tujuannya apa? Nama-nama itu imma lisana alaihi, bisa untuk memujinya. Jadi kita menyebutkan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim itu untuk memuji bahwa Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena itu disebutkan di surat Al-Fatihah saja 2 kali ya. Di Bismillahirrahmanirrahim juga Ar-Rahmanirrahim. Nah, itu berarti yang sering disebut umat Islam, karena setiap sholat pasti membaca Al-Fatihah. Tujuannya memuji, termasuk dalam surat Al-Baqarah atau pada ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Al-Hayyu, yang hidup kekal. Jadi bukan hanya hidup saja, tetapi hidup yang kekal, tidak pernah mati. Itu Al-Hayyu. Al-Qayyum, yaitu yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak pernah berhenti. Kalau manusia mungkin punya tanggung jawab, ditinggal turu, ditinggal rokokan, ditinggal jagungan, ngopi. Tapi Allah itu selalu mengurus, makhluknya tidak pernah berhenti. Qayyum itu ya. Maka sangat tinggi sekali beda dengan manusia. Manusia menjadi pemimpin terkadang ya ditinggal ngurusi dirinya sendiri, lupa dengan yang dipimpin. Termasuk seperti ini, wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah.
Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata. Huwar Rahmanur Rahim, Dia Maha Murah lagi Maha Penyayang. Pengasih itu kan pemberi yang tidak pilih kasih. Bisa diartikan pemurah, murah sekali. Tetapi wa imma lis-su'al wa talabil hajah, dan ada kalanya untuk memohon dan meminta terkabulnya hajat. Misalnya ya Wahhab, wahai yang maha memberi, tujuannya adalah supaya diberi kan. Al-Ghafur, maha pengampun, tujuannya minta ampunan. Dan itu berarti untuk meminta atau memohon dan untuk meminta dikabulkannya hajat. Bisa nih tahlilan ini ya Fattah ya Rozak kan ini, tanpa disebutkan permintaannya tetapi maksudnya jelas, yaitu supaya diberi rezeki, dibukakan pintu penyelesaian. Ya Fattah ya Rozak, ya Fattah ya Rozak misalnya. Ya Hayyu ya Qayyum. Nek cara kiai pian ya kayuku ya kayumu. Ya Hayyu ya Qayyum. Karena belum fase ya kayuku ya kayumu. Wa asmaul husna tis'un wa tis'una, nama-nama Allah yang bagus atau asmaul husna ini ada 99. Ja'a fis sahihaini, terdapat dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Sahihain ya berarti dua sahih, Sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, jadi Abu Hurairah berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di sini sering menggunakan alihi. Jadi semoga sholawat atasnya dan atas keluarganya. Yang sholawat yang bagus itu kan langsung dengan keluarga juga. Innalillah tis'an wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidan, yaitu 100 kurang 1. Supaya jelas ya, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa yang menjaganya akan masuk surga. Ya, yang dimaksud menjaga apa nanti akan disebutkan. Tetapi bisa juga berarti yang hafal. Di sini disuruh menghafalkan. Yang terbaik jangan hafal Arabnya saja, tetapi maksudnya ini ya, perlu. Apal artinya teramas? Seartine? Ndak. Oh, kurang pas itu, harus seartine. Wa huwa witrun. Allah itu witir, ganjil. Yuhibbul witra, mencintai yang ganjil. Ini ada hadis yang lain yang menyebutkan sholat witirlah kamu, sholat ganjillah kamu, maksudnya sholat ganjil berarti sholat witir, jadi sholat malam. Innallaha witrun, Allah itu ganjil, yuhibbul witra, senang kepada yang ganjil. Jadi sholat malam itu yang terpenting adalah witirnya. Jangan tinggalkan witir.
lebih baik yang lain tidak dilaksanakan, witir saja daripada yang lain dikerjakan. Misalnya hanya 2 rakaat atau 4 rakaat tapi tanpa witir, itu belum dicintai Allah. Witir itu yang penting. Misalnya ya, sholat malam 4 rakaat ditambah dibandingkan dengan 2 rakaat tambah witir 1, lebih disenangi 2 tambah 1 karena ada witirnya di situ. Ya, jadi sholat malam belum ada witirnya kurang sempurna. Atau witir saja itu sudah bagus. Jadi di hadis ini ada 3 hal. Yang pertama menceritakan bahwa Allah itu mempunyai 99 nama yang terindah. Yang kedua, agar bisa masuk surga adalah dengan menjaga itu. Yang ketiga adalah bahwa kita ini harus mencintai yang ganjil. Ganjil itu dimulai dari sholat witir. Bisa juga kalau kita melakukan toharoh, bersuci, ya hitungannya adalah ganjil, jangan genap ya. Jadi membasuh tangan misalnya jangan 2 kali tetapi 1 kali atau 3 kali. Termasuk memandikan jenazah, perintahnya adalah berulang ganjil ya, 3 kali, 5 kali atau 7 kali, jangan yang genap. Makna as-soha, nah ini tadi yang saya katakan. Makna dari as-soha yang tadi saya artikan menjaganya, itu artinya ad-daha. Ad-daha itu bisa menghitungnya juga bisa, tetapi ad-daha bisa diartikan mengakuinya. Jadi jumlah 99 itu diakui ya, jadi ada jumlah itu diakui kebenarannya. Bukan hanya jumlahnya 99, bukan itu, tetapi semuanya diakui. Wa hafidhuha, dan menghafalnya. Sudah hafal. Tetapi yang penting juga wa tafakkara fi madluliha, dan memikirkan makna yang dikandungnya. Ini yang penting. Makanya saya sampaikan tadi, jadi hendaknya sampai ke pemahaman artinya. Beda menyebut asma Allah tahu artinya dengan tidak tahu artinya. Jadi misalnya ya, ingin diberi kasih sayang Allah tetapi malah menyebutkan sifat Allah yang lain. Misalnya Allah itu maha adil, padahal dia tujuannya untuk minta ampun. Maha adil itu berarti maha mengadili misalnya. Jadi kan tidak pas. Wa qad dzakara Tirmidzi wal Hakim hadhil asma, dan Tirmidzi dan Hakim menceritakan nama-nama itu min tariqil Walid bin Muslim, dari jalan Walid bin Muslim, an Syuaib, dari Syuaib. Faqala ba'da qauli, lalu Nabi itu bersabda sesudah tadi bersabda itu yuhibbul witra. Jadi sesudah yuhibbul witra, ini kalau riwayat Tirmidzi dan Hakim ada lanjutannya hadis. Lanjutannya adalah
menyebutkan Asmaul Husna itu. Jadi di sini tidak usah saya artikan satu persatu karena lama ini. Ya jelas di hadis itu dikatakan huwallahu alladzi la ilaha illahu ar-rahman ar-rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al-khaliqul bari'ul musawwirul ghafarul qahar al-wahhabur razzaqul fattahul alimul qabitul basitul hafid ar-rafi' al-mu'iz al-mudil as-sami'u al-basir al-hakim al-adl al-latif al-khabir al-halim al-azim al-ghafur asy-syakur al-ali al-kabir al-hafid al-muqit al-hasib al-jalil al-karim al-raqib al-mujib al-wasi al-hakim al-wadud al-mujid al-ba'is. Ya jadi dibaca, dicari di Google sekarang tidak sulit. Terus dengan artinya Asy-Syahid al-Haq al-Wakil al-Qawi al-Matin al-Wali al-Hamid al-Muhsi al-Mubdi al-Mu'id al-Muhyi al-Mumit al-Hayyu al-Qayyum al-Wajid al-Majid al-Wahid al-Ahad al-Fard as-Somad al-Qadir al-Muqtadir al-Muqaddam al-Muakhir al-Awwal al-Akhir al-Zahir al-Batil al-Wali al-Muta'ali al-Bar'at-Tawwab al-Muntakim al-Afu ar-Rauf Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram al-Muqsit al-Jami al-Ghani al-Mani. Wa fi riwayatin, dalam suatu riwayat, al-Mughni ad-Dar an-Nafi an-Nur, ya ada an-Nur ya, Asmaul Husna, al-Hadi al-Bati al-Baqi al-Waris ar-Rasyid as-Sabur. Ya ini yang disebutkan dalam kitab Tafsir Al-Munir. Ya ini diantaranya al-Asmaul Husna. Nah sekarang dikaji wal murad minal asma, maksud dari nama-nama ini fil ayat, pada ayat ini, wal hadis dan hadis ini, at-tasmiyah bila khilaf, yaitu penamaan-penamaan. Wahya ibaratun anu kaunillahi ta'ala, dia merupakan ungkapan bahwa Allah Ta'ala itu ala ausofin syatta, mempunyai sifat-sifat yang beragam. Jadi ini sifatnya, bukan Tuhan banyak, enggak, tetapi ini sifat. Minha ma yastahiquhu li nafsih, di antaranya ada yang berhak untuk mensifati diri sendiri, diri Allah ya. Jadi seperti lafaz Allah, termasuk Al-Ahad, Allah itu satu, itu berarti mensifati diri sendiri. Wan minha ma yastahiqqu li sifatin tata'allaqu bih, ada yang berhak untuk mensifati yang lain yang berkaitan dengannya. Jadi ini yang berkaitan dengan yang lain, tetapi sebetulnya berkaitan dengan Allah itu sendiri. Misalnya Allah itu mempunyai sifat asy-syakur, maha mensyukuri. Itu artinya setiap orang yang menunjukkan bersyukur kepada Allah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Itu namanya syakur. Jadi berkaitan dengan perbuatan orang.
Jadi itu asyakur misalnya. Wa minha sifatun lidzatihi. Di antara juga merupakan sifat untuk zatnya. Zat itu berarti semacam fisik ya, yang menunjukkan Allah. Misalnya Allah itu aziz, maha perkasa, tidak ada bisa mengalahkan. Itu lidzatihi. Wa minha sifatu af'al. Di antara juga merupakan sifat-sifat untuk perbuatannya, perbuatan Allah. Bahwa Allah itu maha hasib, maha menghisab. Jadi kalau Allah menghitung amal seseorang dalam waktu singkat bisa semua orang, terus kemudian ditentukan ahli surga atau neraka itu mampu, tidak ada yang keliru misalnya, dan seterusnya. Jadi intinya ada 4 sifat-sifat Allah. Jadi bisa untuk diri sendiri, bisa yang berkaitan dengan orang lain, bisa berkaitan dengan zatnya, bisa berkaitan dengan perbuatannya. Itu Asmaul Husna. Wa hadhil asma indal ulama tauqifiyah. Nama-nama ini menurut para ulama adalah tauqifi. Tauqifi itu berarti sudah paten. Jadi redaksinya tidak boleh dirubah. Jadi sudah ketentuan dari Allah. Karena berdasarkan hadis, di Quran ada, di hadis ada. Tauqifi namanya. Tauqifi itu berarti sudah paten, sudah tidak bisa dirubah. Seperti ya model sholat itu tauqifi. Ya begitu sholat itu, ada berdiri, ruku, sujud, duduk. Tidak boleh sholat itu kemudian menurut aturannya sendiri. Itu berkaitan dengan perbuatan. Tetapi penyebutan ini juga tauqifi. Jadi Asmaul Husna ini tauqifi, tidak boleh dirubah. Fala yusamma bismilam yarid fil Quran was sunnah. Sehingga Asmaul Husna atau Dia Allah itu tidak boleh diberi nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti kemudian disifati Ar-Rafiq, As-Sakhi, Al-Aqil. Ini nama-nama bagus, tetapi itu bukan bersumber dari Quran atau Sunnah, maka tidak termasuk Asmaul Husna. Ar-Rafiq yang maha menemani, yang menemani misalnya, ya itu tidak boleh disematkan di dalam Asmaul Husna. As-Sakhi, dermawan, tidak, karena bukan tidak ada di hadis. Al-Aqil, yang maha berakal, yang berakal misalnya tidak boleh karena tidak terdapat di dalam hadis. Makanya kita tidak usah mengikuti yang pensifatan Allah yang tidak terdapat dalam Quran dan Sunnah. Ada yang sering disebutkan di dalam tahlil. Saya kan terkadang mendengarkan tahlil. Itu disebutkan Hayyum maujud, ada ya? Hayyun betul, maujud diwujudkan, ini apa? Allah kok diwujudkan? Siapa yang mewujudkan Allah? Itu syirik malah itu. Allah kok diwujudkan? Ya. Maujud itu salah total itu. Allah kok maujud itu diwujudkan, artinya siapa yang mewujudkan?
Kalau wujud saja tidak apa-apa, tapi kalau mewujud itu diwujudkan. Diwujudkan berarti diadakan. Wah, itu salah total itu. Nah, itu. Ya, yang berkata gini bukan saya aja, tapi ya para ulama, termasuk diantara Profesor Dr. Zahro, Zahro yang juga tokoh NU. Itu salah total itu. Allah kok mewujud. Nah, jangan mensifati Allah dengan sifat-sifat yang memang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi lam yarid fil Quran was Sunnah, termasuk Ar-Rafiq, As-Sakhi, Al-Aqil. Contoh. Ya, dan yang lain maksudnya. Sekarang mengkaji tentang tadi wadaru, lanjutannya ayat tadi, wadaru ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Karena sayujzauna ma kanu ya'malun, mereka akan mendapatkan balasan terhadap yang mereka kerjakan. Saya pernah ditegur oleh guru bahasa Indonesia terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Apanya itu dihilangkan saja, tidak boleh, tidak sesuai dengan susunan bahasa Indonesia. Ada apanya gitu. Cukup langsung yang, apa di situ adalah mausul, bisa langsung yang. Terhadap yang telah mereka kerjakan tidak perlu ada apa. Kalau ada apanya malah tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Itu kan terjemahan lama kan dianggap benar, tapi menurut redaksi bahasa Indonesia tidak perlu apanya ditulis. Apa itu kan suatu kata tanya. Tapi maksudnya tidak untuk merubah makna, ya, hanya menurut bahasa Indonesia kurang pas. Ini artinya utruku ulaikal ladzina yulhiduna fi asma'ih. Tinggalkan mereka yang menyimpang dari kebenaran menyebut nama-namanya, anil haq, dari kebenaran itu ya, ini yang anil haqnya itu. Bil maili bi alfadin au bi alfadiha au ma'aniha. Dengan nama-namanya yang jauh dari kebenaran dan lafaz-lafaz atau makna-maknanya. Jadi lafadznya juga tidak boleh itu dirubah-rubah, termasuk artinya juga tidak boleh dirubah-rubah. Lah, merubah-rubah lafadz dalam Asmaul Husna itu dinamakan juga menyimpang, membuat penyimpangan, termasuk mengartikan yang keliru, itu juga membuat penyimpangan, khususnya dengan sengaja ya. Jadi menyimpangkan arti itu juga yulhiduna. Disimpangkan kemana? Ila subulin ukhra, menuju ke jalan-jalan yang lain. Artinya ke yang lain, bukan yang sebenarnya. Misalnya min tahrifin, seperti tahrif atau penyelewengan. Au takwilin, atau takwil. Takwil itu berarti mengartikan yang tidak sebenarnya. Au syirkin, atau mengatakan syirik ya. Allah mempunyai nama yang lain, berarti selain Allah ada Tuhan yang lain misalnya. Itu syirik. Au takdzibin, atau pendustaan. Au ziyadatin, atau penambahan. Au nuksonin, atau pengurangan. Au mayunafi wasfaha bil husna, atau menafikan. Menafikan itu meniadakan pemberian sifat-sifat yang baik. Tidak ada, Allah itu punya nama, dia menafikan atau meniadakan itu berarti juga tidak boleh. Mengurangi dari Asmaul Husna tidak boleh, menambah juga tidak boleh. Ya, apa adanya yang disebutkan dalam hadis. Tapi bukan berarti
yang dicontohkan Nabi keliru, ya kalau dicontohkan Nabi meskipun tidak Asmaul Husna, terkadang kan doa Nabi itu ada menyebutkan Allah itu dengan suatu yang lain. Nah, itu disebutkan Nabi berarti juga tidak salah. Di luar Asmaul Husna. Sebetulnya kalau kita kaji terus sampai ke situ, contoh-contoh Nabi itu mengucapkan apa ketika doa yang tidak disebutkan dalam Asmaul Husna itu ada sebetulnya. Kalau kita lanjut ya malah bagus ya supaya mendetail. Wal ilhad yakunu bisalasati aujuh, penyimpangan terdiri dari 3 bentuk. Jadi intinya yang dimaksud menyimpang itu tercakup dalam 3 bentuk ini. Yang pertama haduha, mengadakan perubahan nama seperti yang telah dilakukan oleh orang-orang musyrik, yaitu dengan mengganti nama-nama yang semestinya untuk Allah, tetapi mereka memberi nama-nama itu untuk berhala-berhala mereka. Mereka mengganti nama Lata dari lafadz Allah. Allah dibuat menjadi Lata. Semuanya diakhiri dengan ta karena untuk berhala. Termasuk Uzza berasal dari kata Al-Aziz, jadi Uzza. Terus Manata dari lafal Al-Manan, Maha Pemberi. Manat menjadi Manat ya. Uzza dari Al-Aziz, Maha apa tadi? Maha Perkasa. Dirubah oleh orang musyrik, orang kafir Quraisy itu menjadi ya, Aziz menjadi Uzza. Lah yang semacam ini itu juga mengadakan penyimpangan ya. Berikutnya yang kedua, dengan memberi tambahan pada nama-nama itu atau tasbih penyerupaan. Kelompok yang membuat perumpamaan ini mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak diizinkannya, yaitu Allah kok maujud misalnya. Itu kan diberi tambahan Hayyun ya bener, Maha Hidup ya maujud, itu yang tidak benar. Tambahan di luar Asmaul Husna. Yang ketiga, dengan pengurangan dari nama yang semestinya. Artinya ini berarti kan pengabaian, taktil. Orang yang mengabaikan, menghilangkan nama yang menjadi sifat Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang bodoh yang mengadakan seruan yang mereka namakan sendiri untuk Allah bukan dengan nama-nama yang semestinya. Nah, jadi malah senang menggunakan istilah yang lain untuk menyebut Allah. Bukan Al-Fattah, Ar-Razzaq, tidak Asmaul Husna, tetapi dengan sebutan yang lain. Yang demikian juga termasuk yulhiduna, jadi mengadakan penyimpangan. Termasuk dalam kelompok ini adalah mereka menyebutkan nama yang tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan Allah ke nama lain yang tidak patut untuknya. Jadi kita harus meyakini bahwa Asmaul Husna yang bersumber dari Quran dan hadis itu yang benar. Yang lain buat-buat sendiri itu berarti itu mengadakan penyimpangan, tidak perlu diikuti. Kenapa kita ini diperintahkan untuk menjauhi mereka? Sebab mereka perlu kenapa kita ini diperintahkan untuk meninggalkan? Karena mereka akan mendapatkan balasan dari perbuatan dan mereka disiksa di dunia sebelum di akhirat. Ini sekedar contoh ya, sebetulnya adalah fikih kehidupan dan hukum. Sebagai contoh aja beberapa kalimat yang ada
Nanti kalau perlu kita kaji lagi ya, yang berkaitan dengan Asmaul Husna. Nama-nama Allah ada lafaz-lafaz yang menunjukkan makna tertentu. Nama-nama itu bagus. Bagus apanya? Bi husni ma'anihi. Karena bagusnya makna dan pemahaman yang dikandungnya. Tidak dikatakan bermakna bagus bagi Allah Ta'ala kecuali disebut sifat-sifat Allah yang maha sempurna lagi maha agung. Jadi prinsip Asmaul Husna itu untuk mengagungkan Allah Jalal ya, dan untuk menunjukkan sifatnya sangat sempurna. Sempurna itu artinya tidak ada tandingannya, manusia tidak akan bisa meniru ini. Berikutnya wahya mahsura fi nawaini. Jadi sifat-sifat yang sempurna dan agung itu terbatas pada dua hal intinya. Yang pertama adamu iftiqarihi ila ghairihi, bahwa Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Wasubuti iftiqari ghairihi ilai, dan sedangkan yang lain selalu membutuhkannya. Jadi kita menyebut Allah itu berarti Allah tidak butuh yang lain, tetapi yang lain yang butuh Allah. Boleh saja semua nama Allah digunakan untuk selain Allah. Ya juzu itlaqu kulluha ala ghairillah. Ma ada ismai Allah war-Rahman. Selain Allah dan Ar-Rahman. Allah dan Ar-Rahman ini tidak boleh dipakai nama seseorang. Termasuk untuk mensifati seseorang tidak boleh. Tidak mungkin ada orangnya yang boleh mensifati Allah. Ar-Rahman itu sifat Allah pengasih yang tidak pilih kasih ya. Tidak boleh disematkan punya anak itu diberi nama Ar-Rahman. Yang boleh Abdurrahman boleh. Rahman tok tidak boleh. Wah, ini maha pengasih. Terakhir ini ya. Oh enggak, ini masih ya terakhir, halaman terakhir. Nama-nama dari Asmaul Husna dibolehkan disebut sendirian. Misalnya Allah, ya Allah, Ar-Rahman, ya Rahman, Al-Hakim, ya Hakim. Tetapi harus ada yang tidak boleh sendirian. La yajuzu ifrat, disebut sendirian tidak boleh, harus gandengan. Ya muhyi ya mumit, yaitu yang menghidupkan dan yang mematikan, langsung harus kedua-duanya, pasangan sak paket. Ya dor ya nafi, yang memberi mudarat dan yang memberi manfaat. Ini harus gandengan. Nah ini diantara yang dikaji di dalam fiqhul hayah awil hukum. Jadi kesimpulan yang menunjukkan itu prakteknya termasuk ditinjau dari hukum. Ternyata ada pedoman semacam ini. Saya kira cukup ini kajian